Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Aceh Utara tidak digelar di pusat pemerintahan namun di Komplek Makam Ulama Pedalaman. Sejumlah ASN penjabat kepala desa di Kota Langsa dilaporkan terlibat kampanye salah satu paslon wali kota. Dinamika politik selama tahapan pilkada di Kabupaten Aceh Singkil diredam dengan turnamen sepak bola antar klub. Peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan dengan cara berbeda di Kabupaten Aceh Utara. Para pekerja sosial memilih Kompleks Makam Pejuang Teku Ben Daud Pirak, Gampong Alulo, Kecamatan Payabakong. Peringatan Hari Pahlawan di makam Ayahanda Pahlawan Nasional Cut Mutia ini dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan sekaligus ulama. Peringatan Hari Pahlawan bertemakan Aceh Utara Bangkit Teladani Pahlawanmu, cintai negerimu untuk menggugah kepedulian generasi muda kepada jasa pahlawan bangsa. Peringatan Hari Pahlawan sengaja dilangsungkan di pelosok sebagai upaya untuk mengenalkan seorang ulama dan pemimpin pemerintahan di daerah Pirak yang memperjuangkan kemerdekaan dari tangan para penjajah. Perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah demi mempertahankan kehormatan dan kedaulatan bangsa dimulai dari daerah itu. Sedikit melirik jasa-jasa daripada pahlawan Aceh ini. Jangan sampai mereka tidak peduli. Terbukti hari ini, tidak bisa kita bantah. Kondisi hari ini bukan sekedar pemerintah daerah memperingati Hari Pahlawan dengan upacara, tidak boleh seperti itu saja. Tapi harus ada perhatian kepada kondisi-kondisi makam, kemudian kalau bisa ditempatkan pusat kegiatan Hari Pahlawan itu di pusat-pusat makam pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan juga diisi zikir dan doa serta dialog singkat mengenai pentingnya semangat kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Pahlawan Nasional juga dihadiri Forkopimda Aceh Utara, anggota DPR Aceh. Ya, dari kami dari DPRA, insya Allah nanti tahun depan bersama dengan masyarakat yang ada di sini kita akan mengadakan kegiatan serupa, yaitu doa bersama, dan juga kita mengajak para ulama nantinya ke depan di sini kita doa bersama kepada para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita. Perjuangan Teku Ben Daud Pirak dan putrinya Cut Mutia diharapkan bisa membangkitkan kesadaran akan semangat persatuan untuk memperkokoh nasionalisme. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional (HGN) digelar di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan yang melibatkan para guru untuk memeriahkan HGN ke-79 yang jatuh pada 25 November 2024. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Utara menyelenggarakan pertandingan bola voli antar cabang PGRI di setiap kecamatan. Turnamen bola voli yang berlangsung selama 2 hari mendapat sambutan hangat warga. Selain pertandingan bola voli, juga diadakan beragam perlombaan lainnya seperti vokal grup dengan menyanyikan himne guru, himne Aceh, dan Asmaul Husna. Seminar pendidikan dan pemberian penghargaan kepada para guru yang aktif dalam menulis juga bagian dari peringatan Hari Guru Nasional.
Ya, harapan kita sesuai dengan misi kita PGRI, kita berharap momentum Hari Guru Nasional. Kami ingin semuanya guru kita kembali membuatkan silaturahmi antara sama guru, kemudian termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, kemudian akhirnya menjadi guru yang kuat. Hari Guru Nasional diharap membuka kesempatan kepada para cikgu untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan semangat kerjasama di bidang pendidikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Wacana penerapan kembali ujian nasional UN ditanggapi positif sejumlah guru di Kabupaten Aceh Besar. UN dinilai dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan guru lebih bertanggung jawab dalam mengajar. Sejak UN dihapus, siswa dinilai menjadi tidak termotivasi untuk belajar karena tetap akan lulus meski tanpa belajar bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, penerapan UN dinilai bisa memotivasi siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam belajar. Penghapusan UN dinilai berdampak buruk pada keseriusan siswa dalam mengejar prestasi. Mereka tidak terdorong untuk bersaing menjadi yang terbaik. Saya melihat itu kurang efektif, karena begini, anak-anak berpikir bahwa kita mau sekolah rajin, mau sekolah nggak rajin, kita tetap tidak akan lulus. Jadi anak-anak tidak ada termotivasi apapun, tidak ada hal yang memotivasi apapun anak-anak untuk menyelesaikan sesuatunya dengan nilai yang bagus. Kemudian juga nanti akan berpengaruh pada anak-anak yang memang rajin, sehingga mereka juga berpikir atau terpengaruh dengan pola-pola pikir anak-anak yang kurang rajin, sehingga mereka juga bisa membuat nilai mereka tidak bagus. Sambutan positif juga disampaikan guru sebuah SMA di kota Banda Aceh. Penerapan UN akan menumbuhkan semangat siswa untuk memperoleh nilai tertinggi dan tidak sekadar lulus. Saya sebagai guru dan pengajar sangat setuju karena melihat situasi sekolah, kalau memang nggak ada ujian akhir itu anak-anak jadi nggak ada tertantang dan tujuan kenapa mereka harus sekolah kayak gitu. Jadi ketika mereka punya ujian, jadi mereka ada, oh saya harus serius nih belajarnya. Harus belajar sungguh-sungguh ya, harus gitu. disiplin ya. Tuh harus disiplin. Sedangkan kalau nggak ada ujian tuh kan merasa kayak mereka udah pasti lulus. Jadi kalau nggak pergi sekolah pun ya udah pasti lulus juga. Jadi kayak nggak ada keinginan lebih untuk mereka datang ke sekolah. Gitu. Apalagi mungkin kalau orang tuanya yang backgroundnya misalnya ada yang broken home, jadi kan nggak ada motivasi lagi, Pak. Wacana pelaksanaan ujian nasional di tingkat sekolah dasar dan menengah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti. Namun penerapannya masih dalam tahap pengkajian hingga menjelang awal tahun ajaran baru nanti. Ya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah aparatur sipil negara, ASN dan perangkat desa diduga terlibat mendukung salah satu pasangan calon paslon wali kota Langsa. Dugaan tersebut merupakan bagian dari 19 laporan yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Kota Langsa. Laporan tersebut memaparkan dugaan keterlibatan 4 orang ASN penjabat kepala desa menghadiri kampanye salah satu paslon wali kota. Bahkan sejumlah perangkat desa diduga ikut berkampanye dan menggunakan atribut salah satu paslon peserta Pilkada 2024. Atas laporan tersebut, Panwaslih Kota Langsa sudah melakukan verifikasi. Namun Panwaslih belum menentukan aduan tersebut terbukti atau tidak. Demikian juga jenis laporan sebagai pelanggaran administrasi atau pidana juga belum diputuskan. Itu total laporan yang masuk ke kami itu ada 19 kasus. Keterlibatan ASN itu paling dominan. Itu hampir 60% lah dari kasus yang masuk ke kita. Namun ada beberapa laporan yang memang tidak memenuhi syarat dan kita sudah plenokan juga. Itu kita jadikan sebagai temuan awal. Apabila ke depannya ada laporan dari masyarakat dan cukup bukti, kita akan tidak lanjuti lagi. Kajian sementara dari 19 laporan, 9 diantaranya merupakan pelanggaran administrasi dan sudah direkomendasikan ke pimpinan ASN, yakni penjabat wali kota Langsa. Sisanya masih dilakukan verifikasi dan penelusuran.
Panwasli Kota Langsa berterima kasih atas kepedulian warga mengawasi para ASN dan perangkat desa. Namun laporan harus disertai bukti atas dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Maimunzir melaporkan dari Langsa.